kabar? Alhamdulillah baik Mas. Boleh berperkenalkan diri lagi Bu? Mungkin Ibu di komisi apa dan membawa bidang apa aja ya Bu? Baik, nama saya Cinta Mega. Saya dari fraksi PD Perjuangan. Kebetulan saya ditugaskan di Komisi C di bidang pendapatan dan pengelola keuangan serta juga badan usaha milik daerah. Berarti pajak masuk di komisi C Bu ya? Iya, masuk Komisi C. Baik Ibu, saya langsung ke pertanyaannya Ibu. Pajak itu sebenarnya apa sih Bu? Pajak itu adalah kontribusi setiap warga negara dan badan perorangan atau badan usaha yang wajib yang diatur oleh undang-undang tanpa imbalan. Baik. Lalu pajak itu sebenarnya untuk apa aja ya Bu? Pajak itu kan merupakan sumber utama dari pemasukan negara ya. Jadi tanpa pajak itu negara juga hampir sebagian juga tidak bisa berjalan. Nah, pajak itu digunakan untuk misalkan pembiayaan aparatur negara, pembiayaan untuk keamanan, untuk bersubsidi dari kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tentunya juga dikembangkan untuk ke masyarakat juga, untuk kemakmuran masyarakat. Wah, berarti alokasi uang pajak itu manfaatnya banyak banget ya Bu. Selain itu manfaat langsung yang kita dapatkan sebagai warga negara apalagi ya Bu dari pajak? Banyak sih, misalkan kita dari bayi ya, begitu kita lahir sudah dapat subsidi untuk vaksin, untuk imunisasi. Lalu kemudian kan kita juga sekolah, kalau sekolah negeri kan, sekolah negeri juga disubsidi, juga kalau kesehatan juga ada disubsidi, dan subsidi bahan bakar, subsidi pangan, subsidi dari listrik dan lain-lain. Oke, baik Bu. Nah, kalau jenis pajak itu ada apa aja ya Bu? Jadi jenis pajak itu ada dua, Mas. Satu pajak dari pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak. Ya misalkan kalau yang pusat itu pajak PPH ya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, terus bea materai, misalkan juga pajak pertanian, pajak perkebunan dan lain-lain. Kalau pajak daerah misalkan di DKI ada 13 jenis pajak. Misalkan PBB, PBHTB, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak rokok. Cukup banyak ya Bu. Cukup ya? banyak, Ya, 13 item ya, Mas. ya. Lalu siapa saja ya Bu yang masuk kategori wajib pajak? Setiap warga negara wajib pajak dan itu diatur oleh undang-undang. Dan kedua juga badan usaha, bisa badan usaha milik negara, badan usaha perorangan, atau yang memang berbentuk usaha. Oke Bu. Nah Ibu, ini ada pertanyaan khusus untuk di komisi C ya Bu. Apa sih kendala permasalahan pajak di Jakarta Bu? Kendalanya ya satu, kita ini belum punya sistem IT yang baik. Artinya gini, kita mesti punya bank data ya. Jadi semua itu kan kalau bank data ada, semua terintegrasi. Jadi setiap wajib pajak itu otomatis dia juga punya kemauan, punya disiplin pajak. Ini kan misalkan contohnya masih ada pajak yang tidak online, misalkan pajak restoran, itu bentuknya self assessment, artinya menghitung sendiri. Itu kan ada potensi kebocoran di situ Mas. Jadi memang itu kita juga masih mendorong untuk bagaimana mengekstremifikasikan pajak untuk supaya tidak ada kebocoran dan uang rakyat itu betul-betul dipergunakan dengan baik. Wah, baik, mantap Ya. Ibu. Nah, terakhir Ibu, ada lagi apa saja Ibu yang udah Ibu lakukan bersama dengan Bapak Ibu di Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan untuk meningkatkan potensi pajak? Ya, pertama kita juga melihat bagaimana ada gak pajak yang kita bisa tingkatkan. Misal sekarang ini kan banyak reklame yang di indoor yang luput kadang-kadang tuh dari pantauan kita. Kedua juga pajak restoran kan ada di mana-mana. Ya, jadi kita juga mendorong bagaimana sistem online ini berjalan. Terus kedua ya mudah-mudahan ini kita semua juga kesadaran wajib pajak. Ya kan apalagi sekarang ini kan juga pajak juga menggandeng law enforcement ya.
supaya kita juga benar-benar disiplin warganya. Baik Ibu Cinta, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini di Tanjidor Edisi Pajak. Banyak banget ini informasi terkait pajak ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak Bu yang mau disampaikan ke kawan-kawan perjuangan terkait dengan pajak nih Bu? Ya, baik Mas, saya juga senang ngobrol sama Mas. Artinya kita juga bisa sharing-sharing soal pajak supaya juga warga dan teman-teman juga tahu pengetahuan literasi pajak dan wajib pajak itu apa. Pesan saya, kita sebagai warga negara agar taat membayar pajak. Artinya gini, sebagai warga negara apalagi itu kewajiban ya. Jadi kita mesti tertib pajak, disiplin pajak. Kan pajak itu artinya kalau terkumpul itu kan juga dikembalikan buat ke masyarakat. Artinya begitu ke masyarakat atau ke warga itu bisa kita bergotong royong sesuai dengan apa maunya negara kita ini, ajas negara kita, bergotong royong. Kita bisa mensubsidi yang tidak kurang mampu. Misal dari pajak, katakan pajak daerah lah, kita bisa membuat BPJS yang gratis, yang disubsidi. Lalu kemudian kita dengan KJP, dengan pendidikan yang sekolah yang memang kita gratiskan, dan untuk lansia, dan itu kan asas pemerataan, Mas. Itu. Sekarang info pajak itu udah dapat diakses, gampang diakses melalui website, ada Jakarta Go ID dan juga di media sosial lainnya. Sekarang gampang kok, untuk pembayaran pun gampang. Oke Bu, kalau kayak gitu gampang ya. Sekarang kita sebagai wajib pajak bisa langsung bayar pajak tuh dengan berbagai kanal ya Bu ya. Iya, bisa dari online, jadi bisa diakses juga Pak Mas dari Jakarta Go ID. Siap. Ibu tahu nggak Bu ada jenis pajak baru nih Bu? Apa tuh pajaknya? Pajak jadian Bu. Jadi kalau kita nih anak muda PDKT. Oh, jadi pajak pacaran. Iya. Terus kita harus ke teman-teman kalau udah habis jadian Bu. Namanya pajak jadian. Boleh tuh pajak jadian. Jadi kalau anak-anak muda jadian nembak cewek atau jadian mesti ada pajak nih ya, pajak makan-makan. Iya, Bu. Pajak makan-makan nih. Makan-makan ya Bu. Sip. Baik Ibu, kita semua harus taat bayar pajak ya. Terima kasih semuanya, Tanjidornya untuk sore hari ini selesai. Ya. Assalamualaikum, selamat sore.